Salam, semoga cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati dan memimpin kita pada hari ini. Renungan hari ini didasarkan atas Nehemia 9 ayat yang ke-9 sampai ke-15. Ayat ke-9 bunyinya demikian. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengarkan teriakan mereka di tepi laut Teberau. Umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kapankah terakhir kita meneteskan air mata terharu oleh karena pertolongan Tuhan yang memimpin hidup kita? Rasa haru tetesan air mata yang ada di dalamnya adalah bagian dari pengalaman iman bangsa Israel. Setelah lebih dari 150 tahun, kota dan tembok Yerusalem dihancurkan. Kini di zaman Nehemia, mereka bisa kembali menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Dalam pembangunan ini, mereka semua berkumpul dalam kondisi yang berkabung di hadapan Tuhan, karena mereka ingin membuat pengakuan-pengakuan kepada Tuhan, pengakuan atas pimpinan Tuhan, dan juga pengakuan bahwa mereka berdosa di hadapan Tuhan. Harapan mereka ialah bahwa dengan mengaku pertolongan Tuhan dan juga mengaku dosa mereka, mereka akan hidup terus dalam pimpinan Tuhan dan kota mereka tidak akan diporak-porandakan lagi. Saudara-saudaraku, dalam situasi ini orang Israel berkumpul. Dalam ayat yang ke-9 sampai ke-15 ada pengakuan tentang siapa Tuhan itu bagi mereka. Yang pertama, sebagaimana yang kita bacakan tadi, diakui dalam ayat 9 bahwa Tuhan adalah Allah yang memperhatikan apa yang menjadi keluh kesah dan derita orang Israel. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-10 bahwa Allah adalah Allah yang membela orang Israel di hadapan Firaun. Dia membuat banyak mujizat. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-11 bahwa Allah adalah Allah yang memimpin orang Israel sehingga mereka dapat menyeberangi laut Teberau yang dikeringkan oleh Tuhan bagi mereka. Dan mereka mampu keluar dari tanah Mesir. Dikatakan juga bahwa Tuhan adalah Allah yang menunjukkan mereka jalan dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan juga memberikan perintah, hukum, ketetapan untuk mereka ikuti. Tuhan juga memberikan mereka hari Sabat agar mereka punya hari peribadatan kepada Tuhan dan menyucikannya. Tuhan juga dikatakan adalah Allah yang pemelihara hidup mereka, karena mereka diberikan mana untuk makanan mereka dan juga air dari dalam batu untuk melepas dahaga mereka. Pengakuan inilah yang membuat mereka terharu dan menangis atas kebaikan Tuhan, dan mereka memberi diri untuk merefleksikan diri agar tidak berbuat kesalahan yang sama sehingga mereka kehilangan kota yang mereka banggakan. Umat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kesibukan, keasikan kita dapat membuat kita melupakan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tidak berlaku sama sebagaimana orang Israel yang keras hatinya, menjauh dari Tuhan. Melainkan firman ini mengajarkan kita agar kita selalu memiliki waktu
untuk senantiasa merefleksikan diri betapa baiknya Tuhan atas hidup kita hari ini. Betapa mungkin kita telah menyakiti Tuhan hari ini, lalu kita meminta pengampunan daripadanya. Dengan demikian kita akan tahu bahwa sesungguhnya Allah mengasihi kita. Sesungguhnya kita harus senantiasa taat kepada Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala anugerah dan pimpinan-Mu. Kiranya Engkau terus memberikan kami Roh Kudus dan kekuatan agar setia kepadamu. Pimpinlah kami dalam perjalanan kehidupan hari ini. Berkati semua yang kami lakukan dan seluruh aktivitas kami. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Biarlah sukacita senantiasa ada dalam hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam.